benar. Tidak ada, di atas kebenaran itu ada kebenaran. Apalagi ya, sekarang ini di dalam kemajuan dan transformasi IT yang cukup pesat saat ini, ada yang disebut sebagai kebenaran baru. Kebenaran baru itu artinya sesuatu yang diulang-ulang lewat media oleh banyak orang, kebohongan yang diulang-ulang berkali-kali di media secara rame-rame, itu akan menjadi kebenaran baru, mengalahkan kebenaran faktual. Dan bahayanya nanti akan mengalahkan dalil-dalil qat'iyat yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang selama ini kita yakini sebagai dua entitas sumber hukum yang paling tinggi di dalam ajaran agama Islam. Nah, Gus Wafi sebagai orang yang jebolan pesantren, yang lama bergumul dengan kitab-kitab uni ya, dan dengan santri-santri yang ada, bagaimana menghadapi dunia yang mengalami transformasi dan perubahan yang bagaimana menurut Ustaz Abdul Wahid? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau kita melihat karya-karya para ulama, Ustaz, tentu seperti Al-Imam Abu Zahra dalam Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah. Memang perpecahan umat Islam ini dibagi menjadi dua. Perbedaan dibagi menjadi dua. Ada perbedaan yang dirahmati oleh Allah, seperti perbedaan tentang fikih yang sama sekali tidak menyentuh kepada pokok-pokok akidah dan agama. Ya, di dinding-dinding furuknya saja. Betul. Ya, bukan usul. Betul, bukan usuluddin. La yata'allaq bi usuluddin. Ada perbedaan itu memang tidak disukai oleh Allah. Syarrun indallah. Seperti asiyasah, politik yang menyebabkan peperangan, atau yang berkaitan dengan usuluddin, seperti sudah meragukan tentang Al-Quran, atau yang viral-viral sekarang, Ustadz, seperti harmonisnya seorang kiai dengan para ulama dari kalangan dzurriyyah Rasulullah sudah mulai diragukan, sudah mulai diganggu. Nah, maka satu-satunya upaya yang bisa kita sampaikan adalah menyampaikannya dengan ilmu kepada masyarakat. Contoh, kita menyampaikan bahwa dari dulu sejak zaman para sahabat, antara para ulama dengan dzurriyyah Rasulullah itu sangat harmonis. Bahkan Sayyiduna Abu Bakar mengatakan, la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati. Apa namanya itu? Menyambung sanak, family, menyambung silaturrahim dengan kekerabatan Rasulullah itu lebih saya cintai daripada kerabatku sendiri. Atau ketika Sayyiduna Umar bin Al-Khattab mengatakan bahwa saat itu beliau mengatakan kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu an, la islamuka yauma aslamtah ahabbu ilayya min islamil Khattab. Islamnya kamu wahai Sayyidina Abbas itu lebih saya sukai daripada Islamnya ayah saya sendiri Al-Khattab. Kenapa? Karena Islammu itu menyenangkan Rasulullah, sedangkan Islamnya ayah saya Al-Khattab tidak menyenangkan kepada Rasulullah, karena engkau adalah ahlul bait keluarga. Nah, ini kan merupakan satu contoh keharmonisan dulu para ulama dengan kalangan ahlul bait. Sehingga ketika sudah mulai ada fitnah-fitnah yang menyebar, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan yang hak, dan wajib juga terorganisir, Ustaz. Nah, caranya bagaimana? Di media sosial kita sampaikan, di masyarakat kita sampaikan, di Facebook kita taruh status, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Ustaz. Baik, ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Gus Wafi, bahwa kita sekarang harus menggunakan berbagai peranti, wasilah, sebagai wasilah, peranti kamera, kemudian HP dan lain sebagainya ini, serta platform ya, yang ada seperti FB, kemudian YouTube, Instagram, bahkan Twitter dan lain sebagai media dakwah ya. Tapi Gus Wafi ya, orang-orang itu justru menggunakan media ini untuk memfitnah ya, dengan alasan mereka itu mengatakan ini kajian ilmiah ya. Padahal semua kajian ilmiah, betapapun pengkajian itu mencapai puncaknya, tetap saja karya ilmu pengetahuan itu bersifat dhonni, tidak bisa mengalahkan suatu dalil-dalil yang qat'iyat ya, yang qat'i, yang sudah pasti. Nah, ini masyarakat dibingungkan dengan dikit-dikit kajian ilmiah.
Kajian ilmiah itu kan tawaran, bukan dipaksakan orang. Ini temuan saya harus ikuti, kalau enggak ya kamu salah. Yang terjadi seperti itu sekarang ini. Padahal saya ini hidup sudah hampir 20 tahun ya di dunia akademisi ya. Tidak ada yang namanya karya ilmiah itu dipaksakan seperti itu. Benar. Ini dipaksakan harus ini yang saya benar. Tidak ada, di atas kebenaran itu ada kebenaran. Apalagi ya, sekarang ini di dalam kemajuan dan transformasi IT yang cukup pesat saat ini, ada yang disebut sebagai kebenaran baru. Kebenaran baru itu artinya sesuatu yang diulang-ulang lewat media oleh banyak orang, kebohongan yang diulang-ulang berkali-kali di media secara rame-rame, itu akan menjadi kebenaran baru, mengalahkan kebenaran faktual. Benar. Dan bahayanya nanti akan mengalahkan dalil-dalil qat'iyat yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang selama ini kita yakini sebagai dua entitas sumber hukum yang paling tinggi di dalam ajaran agama Islam. Nah, Gus Wafi sebagai orang yang jebolan pesantren yang lama bergumul dengan kitab-kitab uni ya, dan dengan santri-santri yang ada, bagaimana menghadapi dunia yang mengalami transformasi dan perubahan yang seperti itu tadi? Apa yang bisa dilakukan oleh Gus Wafi dan kawan-kawan untuk menjaga benteng Ahlussunnah wal Jamaah tadi? Benar. Jadi ini sebuah solusi dari Rasulullah Ustaz. Bahwa memang Rasulullah itu pernah bersabda, "Inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di." Aku tidak khawatir kalian umat muslimin akan syirik berjamaah setelah aku mati. Ada isyarat dari Rasulullah bahwa umat Islam semakin hari akan semakin besar. Tetapi Rasulullah meneruskan, "Walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha fataqtatilu." Yang aku khawatirkan tentang kalian ini justru hal dunia. Kalian akan berlomba mencarinya hingga kalian saling membunuh. Nah, kalangan orang-orang yang di luar Islam itu menyerang dari dunia dengan globalisasi, internet, macam handphone yang mewah, semuanya, sehingga itu menyebabkan mereka itu lupa kepada Allah, semakin sedikit akhlaknya kepada para ulama. Padahal Rasulullah sudah pernah mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Allah tidak mencabut ilmu di dunia ini dengan cara dicabut dari hati manusia, tidak. Tapi dengan cara diwafatkan para ulama, maka ilmu hilang. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah ada orang alim di dunia ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang masyarakat akan mengangkat orang tidak alim menjadi pemimpin, menjadi seorang kiai, menjadi panutan, padahal tidak alim. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka ditanyakan tentang ilmu, mereka menjawab dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, makanya yang terjadi sekarang ini seperti itu. Nah, jadi gitulah apa yang pernah dinubuat oleh Nabi 14 abad yang baru lebih ya, sekarang terjadi seperti itu. Terjadi. Nah. Makanya Rasulullah mengatakan, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisawadil a'dham. Kalau nanti kalian melihat perpecahan yang sangat banyak, kata Rasulullah, maka pilihlah yang sawadul a'dham. Mayoritas ulama itu milih siapa, ikutilah yang itu. Karena kata Rasulullah, "Inna ummati lan tajtami 'ala dhalalah wa yadullahi 'alal jamaah." Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan dan pertolongan Allah pada jamaah. Maksudnya mayoritas ulama ada di pihak mana, maka itulah yang harus kita pilih. Begitu. Nah, sekarang ini as-sawadul a'dhamnya jangan pasif, harus aktif ya. Benar. Karena dunia yang kita hadapi ini bukan dunia yang seperti kemarin-kemarin. Dunia yang serba cepat ya. Kecepatan dari semua informasi yang kita dapat itu akhirnya menjadi kebenaran atau pembenaran yang sementara diterima oleh masyarakat kita. Betul. Jadi kalau bahasa Maduranya itu cok kalah cepat. Cok kalah cepat, kita harus menghadapi ini dengan kecepatan yang sama dengan apa yang mereka lakukan, sehingga keraguan-keraguan atau syubhat yang disampaikan di tengah-tengah umat ini bisa langsung kita jawab. Begini ya, teorinya begini, kalau itu misalnya sekedar saling mencerca itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah fitnah, kalau fitnah itu didiamkan, akhirnya menjadi kebenaran. Menjadi kebenaran. Dianggap orang, oh ini nggak dijawab, ya benar. Jadi karena itu saya setuju sekali, artinya kawan-kawan adik-adik dari Sidogi ini turun gunung semua ini sekarang ini.
turun gunung semua untuk memberikan pencerahan yang dalam hari ini sekarang dikopori oleh Gus Wafi ya. Mudah-mudahan ada teman-teman dari Gus Wafi yang lainnya juga ikut peduli berdakwah di tengah-tengah masyarakat ini untuk memberikan pencerahan-pencerahan tentang fitnah-fitnah tadi agar tidak menjadi kebenaran baru seperti yang saya katakan tadi. Benar. Salah satu lagi Ustaz yang ingin saya tanyakan kepada Gus Wafi, bagaimana kondisi umat sekarang ini, ukhuwahnya bagaimana? Karena menjelang pemilu dan pilpres ini kecenderungan umat ini terpecah belah. Karena ulamanya tidak memberikan pengarahan kemana yang terbaik seharusnya bersikap para santri, para anggota masyarakat, umat kita ini. Sehingga terjadilah di bawah ini masih gontok-gontokan satu dengan yang lain. Padahal kita percaya setelah pemilu sudah selesai, ya selesai semua. Selesai semua. Ya, termasuk syubhat tentang adu domba antara ulama dengan habaib, ulama dengan kiai dengan ajengan dengan santri dan lain sebagainya itu saya yakin lepas pemilu sudah sepi lagi, nggak ada. Kayaknya ini musiman 5 tahun pembelahan dulu diharuskan terjadi karena terjadi perebutan pengaruh penyakitnya. Jangan sampai pengaruhnya ini besar, ya lebih baik dimatikan aja sementara itu. Ini juga demikian. Jadi saling memotong satu dengan lainnya agar perebutan kiai, perebutan santri dan suara, intinya suara itu bisa tercapai itu. Nah ini sebagai orang yang lama di pesantren, Gus Wafi ini bagaimana seharusnya santri itu menghadapi pancaroba ini? Nah, memang Al-Fakir perhatikan Ustaz, setiap 5 tahun sekali itu pasti ada perpecahan, sesuatu yang membuat umat Islam itu pecah, baik dalam hal politik ataupun yang lain. Seolah-olah umat Islam disibukkan kepada sesuatu yang mana mereka akan melupakan sesuatu yang lebih penting. Contohnya seperti keabsahan nasab para habaib yang sekarang sudah mulai viral. Seolah-olah nanti umat Islam akan ditujukan kepada itu, sehingga melupakan hal yang penting. Hal yang lebih penting dilupakan. Padahal anggaplah sekarang ini sudah masa-masa hampir pemilihan presiden. Nah, ada umat Islam yang A milih A, ada yang B, ada yang milih C. Nah, kadang itu menjadikan silaturahim mereka itu putus hanya gara-gara beda pilihan. Masih untung kalau putus, kadang-kadang bisa berkelahi satu sama lain. Nah, naudzubillah. Naudzubillah, saling gontok-gontokan akhirnya dipicu dengan perkelahian. Benar, padahal setiap hari Kamis, Ustaz, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu selalu berpesan kepada murid-muridnya, kalau nanti sudah di akhir zaman, sudah banyak perzinahan, bangunan sudah dibangun tinggi-tinggi dan lain sebagainya, yang itu semua sudah terjadi pada zaman ini. Pesan sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada murid-muridnya setiap hari Kamis, beliau mengatakan, kun hilsan min ahlasi baitik wa kuffa yadaka walisanak. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Itu yang pertama. Jadilah tikar di rumah kamu, maksudnya jangan keluar rumah kalau tidak penting, kecuali mencari nafkah, silaturahim, dakwah, atau hal yang penting yang lain. Kalau tidak penting, tidak keluar. Saking banyaknya fitnah bertebaran ya. Saking banyaknya fitnah. Sudah diprediksi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, yang terakhir, wa kuffa yadaka walisanaka. Tahanlah lisan dan tangan kamu. Berarti meskipun di dalam rumah nanti di akhir zaman ada potensi untuk berbuat maksiat juga. Nah, dengan HP. Kita memposting sesuatu yang padahal itu tidak benar, lalu kita share, wah itu menjadi dosa jariah, Ustaz. Jadi dosa jariah. Nah, itu sudah sebenarnya memang diam lebih baik daripada mengungkapkan sesuatu yang bukan kapasitasnya. Atau kalau dalam pemilihan presiden, ya tadi itu, mana barisan para ulama, mayoritas para ulama siapa, maka kita ikut para ulama. Itu sebenarnya kan sudah selesai, Ustaz, dengan seperti itu. Jadi kalau kita semakin banyak bicara mengenai sesuatu yang tidak kita kuasai, maka melanggar nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan efeknya silaturahim putus, berkelahi, hanya padahal siapapun presidennya kita ya tetap gini-gini aja, Ustaz. Saya tetap alumni situ gini. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah.
Kecuali mau benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat segenap masyarakat ini, baru itu Benar. wujudan itu, baru ada perubahan itu. Oke, benar. Terakhir ya, sebagai kata penutup ya, Gus Wafi, ya, apa pesan Gus Wafi terhadap anak-anak remaja sekarang? Karena remaja ini sekarang kan menjadi andalan sebagai generasi penerus ya. Nah, sekarang banyak orang yang mengkhawatirkan, kalau saya berprinsip Ustaz ya, anak-anak itu boleh sekolah umum setinggi-tingginya, tapi harus ada pendidikan agama secara fundamental, mulai dasarnya itu ada. Sebab kalau tidak, yang terjadi seperti sekarang, remaja kita itu sekarang itu yang tanpa ada pendidikan agama yang dasar, ada yang mabuk-mabukan, masuk geng motor, ya, terus ngancam dengan celurit, ngancam dengan, ada yang pakai senjata rakitan dan sebagainya. Ini generasi penerus loh ya. Modelnya baru sekolah seperti itu. Nah sekarang beruntunglah anak-anak yang di karantina, kalau saya katakan dengan tanda petik, di pesantren ya, kan pendidikan agamanya kuat ya, seperti adik-adik kelas sekarang dari Gus Wafi ya. Apa kira-kira pesan penting yang bisa disampaikan kepada generasi penerus, terutama yang sedang belajar sekarang ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan ini sebenarnya Al-Fakir kutip dari salah satu guru dan Kiai Al-Fakir. Karena dulu Al-Fakir pernah mondok di pondok pesantren Darul Falah Amsilati Jepara. Ustaz, asuhan Kiai Haji Taufiqul Hakim. Beliau tuh pernah berpesan, dan pesannya itu bagus. Selalu Al-Fakir ingat itu. Beliau pernah mengatakan ketika kajian hari Selasa subuh, beliau mengatakan masa depan kita adalah sekarang, karena besok kita belum tentu ada. Maka sebaiknya perbaikilah apa yang ada kita sekarang semampunya, karena besok, andaikan sekarang hari Kamis, maka besok Jumat kita belum tentu ada. Sekarang inilah ketika kita melakukan hal baik, itu akan berpengaruh kepada apa yang akan datang di dalam kehidupan kita. Karena kan Rasulullah pernah bilang begini, Ustaz, ma min yaumin yamurru illa walladhi ba'dahu syarrun mimma qablah. Jadi tidak ada hari yang lewat kecuali hari setelahnya itu akan lebih buruk. Nah, ini kan kalau dipahami kan rata-rata, tidak semuanya berarti. Bermakna kulli kan begitu. Tidak semuanya. Berarti ada orang-orang yang tambah hari tambah baik. Nah, maka pesan mungkin, dan itu untuk diri Al-Fakir juga, masa depan kita adalah sekarang, karena besok ataupun nanti kita belum tentu ada. Maka perbaikilah yang sekarang, apa yang kiranya baik monggo kita lakukan, karena besok atau nanti kita belum tentu ada. Sekian, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini tadi pesan terakhir dalam percakapan kita dengan seorang alumnus pesantren Sidogiri Pasuruan ya, yang sekarang ini saudara sekalian lagi ngetren berdakwah keliling untuk meluruskan syubhat ya, yang terjadi, yang hujatan-hujatan terhadap Aswaja. Beliau sangat peduli untuk meluruskan semuanya itu. Mudah-mudahan generasi Sidogiri yang akan datang juga dapat mengikuti jejak beliau ini. Allah yakfir min amsalikum. Amin, amin. Sidogiri ini, para pemirsa, adalah pesantren yang cukup besar, juga berkembang ekonomi keumatannya sampai disebutkan sudah memiliki aset belasan triliun rupiah, memiliki toko ya 400 lebih unit toko di seluruh Jawa Timur dan sebagian di luar Jawa Timur. Yang luar biasa juga, santri-santrinya memiliki penerbitan buku, penerbitan majalah, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang banyak bersentuhan dengan masyarakat luar. Demikian, semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi nanti dengan tamu-tamu yang lain yang berkunjung ke rumah Al-Fakir di sini. Jazakumullah khair, Gus. Ya, sampai ketemu lagi insyaallah.